Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pendahuluan statistika. Kita awali dari pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan data, dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Oke, ini adalah pengertian statistika. Jadi kalau kita simpulkan, statistika merupakan ilmu pengetahuan yang melakukan beberapa aktivitas ya di sini, yaitu pengumpulan dan penyusunan data, dilanjutkan pengolahan data, kemudian penganalisisan data, dan penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data tersebut. Oke, itu adalah pengertian statistika. Oke, berikutnya klasifikasi statistika. Terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensi. Statistika deskriptif berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data, pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi kata kuncinya, tanpa pengambilan kesimpulan. Tetap melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, tetapi setelah itu tanpa pengambilan kesimpulan. Sedangkan statistika inferensi, setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistika untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi, serta diambil kesimpulan. Nah, ini makna dari statistika inferensi. Jadi ditambahkan melakukan penganalisisan data, kemudian melakukan interpretasi, ya, penafsiran, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi atau bersifat umum, ya, dengan syarat sampelnya harus representatif. Artinya sampel tersebut mewakili populasi. Oke ya teman-teman, jadi sekarang teman-teman sudah dapat membedakan antara statistika deskriptif dan inferensi. Sederhananya, statistika deskriptif itu pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data tanpa pengambilan keputusan. Tidak ada pengambilan keputusan. Sedangkan statistika inferensi itu ada proses menganalisis data, kemudian dilakukan interpretasi, serta pengambilan kesimpulan. Berikutnya, kita akan bahas tentang pengertian statistik. Ternyata statistika dan statistik itu berbeda. Statistik merupakan data atau informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dapat juga dikatakan statistik hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Statistik dapat berupa mean, rata-rata, modus, ya, nilai yang sering muncul, median, nilai tengah, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram yang menggambarkan karakteristik data. Oke, jadi antara statistika dan statistik itu ada perbedaan ya teman-teman. Statistika ilmu pengetahuannya, kalau statistik itu adalah hasil ya dari proses penerapan algoritma statistika. Berikutnya,
Ada dua istilah penting dalam statistika, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh nilai atau item yang mungkin diperoleh sebagai hasil pengamatan dalam suatu persoalan tertentu. Contohnya, misalkan populasi seluruh mahasiswa STIMIK IKMI Cirebon, karena kita melakukan penelitian di STIMIK IKMI Cirebon. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk keperluan analisis. Contohnya, misalkan populasinya adalah ini, sampelnya adalah mahasiswa STIMIK IKMI Cirebon, Prodi TI angkatan tahun 2020. Oke, ini adalah pengertian populasi dan sampel disertai dengan contohnya. Berikutnya, data. Data dikategorikan ada dua. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Sekali lagi, bukan angka. Contohnya, jenis pekerjaan, status pernikahan, tingkat kepuasan kerja, dan lain-lain. Kelompok yang kedua adalah data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, dan lain-lain. Khusus untuk data kuantitatif dapat diperjelas terdiri dari dua, data kuantitatif diskrit ya, dan data kuantitatif kontinu. Apa itu data yang diskrit? Data yang diperoleh dari hasil membilang, seperti jumlah buah pada suatu pohon atau jumlah anggota keluarga. Itu adalah contoh data kuantitatif diskrit. Data yang diskrit hanya dapat mengambil nilai pada suatu titik tertentu dalam suatu selang atau interval, sehingga selalu ada jarak atau celah di antara nilai-nilainya. Oleh karena itu, data kuantitatif yang diskrit biasanya mempunyai nilai berupa bilangan bulat. Misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan data yang kontinu biasanya diperoleh sebagai hasil pengukuran dan nilainya dapat mengambil sembarang nilai dalam suatu interval tertentu, misalnya berat buah, tinggi tanaman, atau penghasilan per bulan. Nilai pengamatan dari data kuantitatif yang kontinu sangat bergantung pada tingkat ketelitian alat ukurnya. Oke, berikutnya, data kuantitatif itu ada dua skala. Skala pengukuran nominal dan skala pengukuran ordinal. Skala nominal, data hanya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang berbeda tanpa adanya tingkatan. Jadi kata kuncinya tanpa adanya tingkatan. Contohnya, jenis kelamin, ya, kemudian jenis pekerjaan, kemudian status pernikahan, ya, kemudian kewarganegaraan, kemudian warna kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan skala ordinal, jika pengelompokan data ke dalam beberapa kategori, disertai dengan adanya tingkatan dalam kategori tersebut. Contohnya, tingkat pendidikan, kemudian nilai akhir suatu mata kuliah, ya, kemudian kualitas suatu hotel. Nah, itu adalah contoh skala ordinal. Karena pengelompokannya sudah ada tingkatan dalam kategori tersebut. Sedangkan data kuantitatif itu ada skala pengukuran interval dan rasio. Skala interval
data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, serta tidak mempunyai titik nol absolut, ya. Sedangkan skala rasio, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Contoh skala interval diantaranya suhu, kemudian penanggalan kalender. Karena teman-teman ketahui, pada pengukuran suhu suatu larutan dengan suhu 50 derajat Celcius dikatakan 2 derajat lebih tinggi daripada larutan lain yang suhunya 48 derajat Celcius. Namun demikian, data yang diukur dengan skala interval mempunyai titik nol sembarang atau berubah-ubah, tidak memiliki titik nol absolut. Misalnya, titik nol pada pengukuran suhu dengan skala Fahrenheit berbeda dengan titik nol pada skala pengukuran Celcius. Maka suhu termasuk skala interval karena tidak memiliki titik nol absolut. Hal berbeda dengan data yang diukur dalam skala pengukuran rasio. Data yang diukur pada skala rasio selain mempunyai interval pengukuran yang tetap, juga mempunyai titik nol yang tetap. Salah satu contoh pengukuran dalam skala rasio adalah pada pengukuran umur bola lampu pijar. Perbedaan umur antara setiap bola lampu pijar dapat ditentukan dengan tepat. Misalnya, perbedaan antara bola lampu yang berumur 1000 jam dengan yang berumur 500 jam. Bola lampu pijar yang berumur 1000 jam dikatakan 2 kali lebih tahan daripada bola lampu yang berumur 500 jam. Selain itu, pengukuran ini mempunyai titik nol yang tetap. Bola lampu yang berumur 0 jam berarti bola lampu yang sama sekali tidak menyala. Oke, itu adalah skala interval dan skala rasio. Berikutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Ada 2. Yang pertama adalah data primer, adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui wawancara, observasi tes, ya, kemudian kuesioner ataupun pengukuran fisik, bahkan bisa dilakukan melalui percobaan di laboratorium. Yang kedua, ada data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga. Bisa diambil dari Biro Pusat Statistik, BPS, bisa diambil dari rumah sakit, ataupun lembaga atau institusi yang lain. Kelebihan data primer dibandingkan data sekunder adalah data primer yang dikumpulkan itu data yang sesuai dengan keperluan analisis yang diinginkan. Itu adalah kelebihan data primer dibandingkan data sekunder. Sekali lagi, kelebihannya adalah sesuai dengan keperluan analisis yang diinginkan. Berikutnya, yang terakhir, penyajian data. Itu ada 2. Yang pertama adalah grafik, kemudian yang kedua adalah tabel. Grafik sendiri ada beberapa jenis, diantaranya grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik interaktif. Sedangkan tabel ada 3 jenis, tabel kolom, tabel baris, dan tabel kombinasi. Kombinasi di sini adalah gabungan dari tabel kolom dan tabel baris. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.